Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa bermajelis di Zoom dalam rangka untuk belajar. Kita bersama-sama mempelajari sebagian dari ilmu agama kita. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mempelajari ilmu yang sangat penting bagi kita, ya. Sangat penting bagi kita, yaitu ilmu tentang maksud atau penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran. Kita ketahui bahwasanya Al-Quran yang Allah turunkan, kepada Nabi Muhammad SAW itu berbahasa Arab, ya. Dan kita selaku seorang muslim, selain dituntut untuk mempelajari membacanya dengan baik dan benar, juga tidak kalah penting kita dituntut juga untuk memahami isi kandungannya, memahami maknanya. Maka para ulama menjelaskan di antara makna sebaik-baik kalian yang belajar dan mempelajari, yang belajar dan mengajari Al-Quran, maksudnya belajar lafaz dan makna, ya. Atau mengajarkan lafaz, cara baca dan makna, isi kandungannya. Atau lebih dikenal dengan tafsir, ya. Tafsir Al-Quran, penjelasan isi Al-Quran. Dan ketika kita berbicara tentang tafsir, penjelasan dari ayat Al-Quran, maka kita harus merujuk kepada tafsirnya para ulama ahli tafsir dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, a'imah, ya. Karena makna Al-Quran sebagaimana yang dijelaskan oleh salah seorang sahabat yang mulia, salah seorang sahabat yang didoakan oleh Nabi agar diberikan pemahaman di dalam agama dan kemampuan dalam mentafsirkan ayat Al-Quran, yaitu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menjelaskan bahwasanya ayat-ayat Al-Quran ada yang bisa langsung dipahami oleh orang umum, ya. Ketika seseorang itu mendengar suatu ayat, bisa langsung memahami maksudnya, bisa langsung memahami maksud dari ayat itu. Misalnya, sembahlah Allah, jangan menyekutukannya, dirikan sholat, tunaikan zakat. Seorang yang mendengar itu bisa langsung memahaminya. Ada juga ayat yang bisa dipahami oleh ahli bahasa. Oleh ahli bahasa, kalau nggak ahli bahasa dia nggak paham maknanya. Ada juga ayat yang diketahui oleh para ulama ahli tafsir. Dan yang keempat, ada ayat yang hanya Allah saja yang mengetahui maknanya. Jadi itu kurang lebih karakteristik ayat Al-Quran. Ada yang bisa diketahui oleh orang umum, ya. Ada yang diketahui oleh ahli bahasa, ada yang diketahui oleh para ulama, dan ada yang diketahui oleh hanya oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Maka tugas kita adalah mempelajarinya, ya. Dan Al-Quran, tafsir terbaik Al-Quran adalah dengan Al-Quran. Jadi ada tafsir Al-Quran dengan Al-Quran lagi.
suatu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Di Al-Quran banyak contohnya hal yang seperti itu. Kemudian tafsir Al-Quran ditafsirkan dengan hadis Nabi SAW. Dan ada juga tafsir Al-Quran dari ra'yu, dari pemahaman para sahabat atau pemahaman manusia setelahnya. Dan tafsir yang dengan pemahaman, dengan ra'yu, itu jangan sampai menyelisihi tafsir dari Al-Quran, ya, tafsir dari hadis. Nah itu kalau menyelisihi, maka itu sangat khawatir gagal faham dan nantinya berefek yang luar biasa terhadap agama. Kemudian para ulama menyusun tafsir itu sangat banyak sekali, ya. Bahkan ratusan tafsir tercetak, ya. Mulai dari tafsir yang qadim, yang dahulu, yang klasik, sampai dengan tafsir kekinian. Seperti tafsir yang pertama kali dibukukan itu tafsir Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau ulama abad ketiga, ya. Itu buku kitab tafsir yang pertama kali dibukukan. Dan tafsir yang lainnya seperti tafsir yang terkenal, ya, tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian tafsir Al-Imam Al-Baghawi, ya. Tafsir Al-Imam Al-Qurtubi. Ada juga tafsir yang terhitung singkat, ya, seperti tafsir yang sekarang, ya, tafsir Al-Muyassar, ya. Kemudian Mukhtasar fi Tafsir yang ditulis oleh perkumpulan para ulama. Juga ada juga tafsir As-Sa'di, ya. Tafsir Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Itu tafsir yang ringkas yang bisa kita baca, dan sebagian bahkan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hanya untuk seorang muslim, di antara hal yang baik dalam tahapan belajar adalah memulai dari yang ringkas, bukan langsung membaca yang mutawalat, yang panjang-panjang, ya. Maka hendaklah memulai dengan yang ringkas, umpamanya yang sekarang kita pakai, ya, tafsir Al-Muyassar, kemudian Mukhtasar fi Tafsir, kemudian tafsir Syekh As-Sa'di rahimahullah. Maka itu akan mengarahkan kita, menghantarkan kita kepada memahami ayat Al-Quran dengan baik dan benar secara ringkas, ya. Secara ringkas tapi maknanya padat. Dan ketika kita mempelajari tafsir, diharapkan kita bisa lebih mudah untuk memahami Al-Quran, mentadaburinya, dan mengamalkannya. Karena itu tujuan dari diturunkannya Al-Quran. Bagaimana mungkin seseorang itu bisa mengamalkan Al-Quran kalau nggak paham isinya? Dan hal yang tidak baik ketika seseorang itu, bahkan hal yang akan membuat celaka, ya, kalau seorang itu tidak berusaha untuk memahami isi Al-Quran. Al-Quran hanya sebatas dibaca, sementara hukum-hukum yang terkandung di dalamnya tidak diketahui, ya, tidak diketahui. Padahal di dalam Al-Quran itu ada perintah, ada larangan. Di dalam Al-Quran itu diterangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita. Di dalam Al-Quran diterangkan tentang balasan bagi yang berbuat baik, balasan bagi yang berbuat buruk. Diterangkan tentang kehidupan setelah mati, diterangkan tentang alam kubur, akhirat, surga dan neraka. Diterangkan segala hal, ya, yang dengannya kalau kita pelajari, maka Al-Quran akan menjadi petunjuk bagi kita. Tapi kalau tidak dipelajari, ya, Al-Quran tidak akan bermanfaat bagi kita.
tidak akan bermanfaat bagi kita. Bahkan terkadang ketika seseorang tidak mempelajari Al-Quran, ketika suatu saat dia mengetahui hukum tertentu dari Al-Quran, hatinya akan nolak, akan susah menerima. Umpamanya orang yang tidak mengetahui hukum halal haram, ternyata dia sering melakukan perbuatan haram itu, pas di kemudian hari tahu ada ayat yang mengatakan perkara itu haram, maka biasanya dia menolak. Dan ini berbahaya sekali. Maka kita ketika mempelajari tafsir, ya, bukan sekedar kita penasaran maksud ayat ini itu apa. Tapi kita ketika mempelajari tafsir, kita juga siap untuk mengamalkannya. Karena Al-Quran ini akan jadi hujah bagi kita. Akan menjadi hujah bagi kita. Itu sedikit pengantar tentang tafsir, ya. Dan insya Allah kita akan mulai dari surah Al-Fatihah, kemudian nanti surah-surah pendek di juz 30. Ya. Kita mulai dari yang ringan-ringan, ya. Yang ringan-ringan, terutama yang berkaitan dengan keimanan kita dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita akan mulai, ya. Tapi kita mulai dari isti'adzah, ya. Kita mulai dari isti'adzah. Tidak ada yang bisa ditampilkan, Umu? Mohon maaf. Iya Ustaz, Afwan, Anda belum dapat PDF-nya Ustaz. Baik. Insya Allah ya sebagian sudah ada kitabnya yang memiliki. Itu kalau di bukunya ada di sebelum surah Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah kan halaman 1. Kalau di mushafnya itu di halaman lam, ya. Halaman lam. Sebelum masuk ke surah Al-Fatihah, di sana ada pembahasan al-isti'adzatu. Kenapa kita memulai dari isti'adzah, ya? Isti'adzah itu kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, ya. Kita mulai dari isti'adzah dulu, ya. Baik, kita baca, ya. Atau qari'ahnya udah ada, Umu? Qari'ahnya sebenarnya sudah ada Ustaz. Sebentar, kemarin yang sudah siap itu Ustaz Fatimah, insya Allah, tapi beliau hadir tidak ya? Kayaknya Kalau nggak ada hadir. nggak apa-apa Ustaz, Anda dulu baca. Oh iya, silakan Umu. Al-isti'adzatu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syara Allah Ta'ala likulli qari'in lil Qur'anil azim ay yasta'idza billahi minasyaitonir rajim. Qala subhanahu fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Dzalika li anna al-Qur'anal karim. Cukup sebentar dulu. Tadi dikatakan bahwasanya syara Allah Ta'ala, ya. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, memerintahkan kepada likulli qari'in lil Qur'anil azim, kepada orang yang atau kepada setiap pembaca Al-Qur'an, ya. Apa yang Allah syariatkan agar hendaknya seorang itu membaca isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi Allah mensyariatkan kepada setiap orang yang ingin membaca Al-Quran agar meminta atau memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Dan di sini dibawakan dalil, ya, di surah An-Nahl. Surah An-Nahl ayat ke 98. Ayat ke 98, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang ayat ini secara khusus
tujukan kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi hukumnya berlaku bagi kita semua. Ya. Hukumnya bagi kita semua berlaku. Jadi di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 98 Allah mengatakan faidza qara'tal Qur'an, apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, ya. Dari syaitan yang terkutuk. Kenapa ketika seseorang itu membaca Al-Qur'an diperintahkan untuk isti'adzah, ya? Iya, tidak diragukan Al-Qur'an atau interaksi dengan Al-Qur'an. Interaksi dengan Al-Qur'an itu adalah hal yang mulia dari berbagai macam bentuknya. Mulai membaca, menghafal, memahami. Itu hal yang mulia. Bahkan bisa memperbaiki diri kita dengan kita membaca Al-Quran. Membaca di sini bukan lafaz saja, ya, membaca maknanya. Artinya ketika seseorang membaca Al-Quran, itu akan banyak keutamaan yang akan diperoleh oleh orang tersebut atau oleh kita. Keutamaan-keutamaan yang dijanjikan yang banyak itu, syaitan tentu tidak akan senang. Ya, syaitan tidak akan senang. Maka kata para ulama, syaitan itu akan berusaha, akan bersikeras menghalangi manusia untuk mendapatkan perkara-perkara yang utama di sisi Allah. Syaitan akan berusaha keras menghalangi seseorang yang ingin mengerjakan amalan yang utama, termasuk membaca Al-Quran. Syaitan akan berusaha untuk menghalanginya. Menghalangi dari apa? Ya, dari interaksi dengan Al-Quran. Atau menghalangi niat. Jadi membaca Al-Quran, niatnya jadi salah. Atau menghalangi dari memahami maknanya. Baca Al-Quran misalkan. Dia baca, bahkan hafal misalkan, bahkan faham. Tapi dia nggak bisa mengamalkan misalkan. Jadi terkadang orang itu terkalahkan di awal oleh syaitan. Bagaimana terkalahkan di awal? Nggak mampu sama sekali. Membaca juga nggak mampu. Nggak sempat. Karena tahu syaitan berinteraksi dengan Al-Quran itu dijanjikan pahala yang besar. Atau ada orang yang mampu baca misalkan. Digoda lagi, dihalangi lagi oleh syaitan agar tidak bisa memahaminya. Atau bisa memahami tapi dihalangi dari mengamalkannya. Maka kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan tersebut. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, membaca isti'adzah, bukan sekedar memikirkan ini saya udah benar belum ya huruf hamzahnya, huruf ainnya misalnya, huruf lamnya, huruf to-nya, huruf shinnya, dan sebagainya, huruf ro-nya. Yang ada di pikiran kita bukan hanya sekedar itu. Hendaknya ketika kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hadirkan dalam hati, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari godaan syaitan. Karena aku akan melakukan amalan yang istimewa di hadapan. Jangan sampai syaitan menjadikan amalanku ini sia-sia, menjadikan niatku jadi ria misalnya. Menjadikan jadi tadi tidak bisa memahami, nggak mau memahami, atau bahkan menjadikan syaitan ini menggoda
kita tidak mengamalkannya. Kita tidak mengamalkannya. Maka ketika Allah atau ketika seseorang itu memulai membaca Al-Quran, hendaknya membaca isti'adzah atau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun redaksinya itu banyak ya. Hanya yang masyhur dipakai ya ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau ada yang mau tambahan ya dengan berbagai tambahannya itu maka dipersilahkan. Kalau tidak salah Al-Imam Ibnu Jazari membawakan sampai 8 bentuk ya. 8 bentuk isti'adzah. Hanya yang masyhur yang ini, yang kita pakai yang ini ya. Sebagaimana biasa kita pakai. Baik, selanjutnya. Baik, Ustaz. ذلك لأن القرآن الكريم هداية للناس وشفاء لما في الصدور والشيطان سبب الشرور والضلالات فأمر الله سبحانه كل قارئ للقرآن أن يحتسن به سبحانه أن يتحصن به سبحانه من الشيطان الرجيم وسواسه waswas jamaknya apa? wasawis Ustaz. Iya. Wasawisihi wa hizbihi. Baik. Di sini juga disebutkan alasannya. Alasan kenapa seseorang itu dianjurkan ketika hendak membaca Al-Quran agar membaca isti'adzah. Membaca isti'adzah. Di sini dikatakan karena Al-Quran yang mulia itu atau karena Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia. Ya. Al-Quran itu hidayatun linnas. Tunjuk bagi manusia. Hudal linnas dan hudalil muttaqin. Bukan hanya hudal linnas, tapi hudalil muttaqin. Yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran itu menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Al-Quran jadi hidayah ya kalau dipahami. Bagaimana mungkin kita bisa terarahkan hidup dengan Al-Quran kalau nggak dipahami? Contoh sederhana ya. Contoh sederhana. Allah memerintahkan manusia agar beribadah kepada Allah. Kalau kita nggak paham cara beribadah gimana? Allah menjanjikan pahala bagi yang mengerjakan ketaatan. Bagaimana kita tahu ketaatan? Atau menjanjikan azab bagi yang melanggar? Bagaimana kita berhati-hati kalau kita nggak paham? Jadi hidayah Al-Quran itu akan diperoleh kalau kita memahaminya. Bukan sekedar dibaca saja. Memang ada pengaruh orang yang membaca Al-Quran, ada pengaruh ke hati yang mendengarkan. Tapi pengaruh itu akan besar ya, kalau ya dipahami. Juga Al-Quran juga sebagai obat bagi penyakit hati. Bagi penyakit yang ada di dalam hati. Obat hati. Al-Quran itu bisa jadi obat ya kalau dipahami, direnungkan. Contoh sederhana ya. Contoh sederhana misalkan. Kita tertimpa hal yang tidak enak dalam hidup kita. Apakah itu karena kita gagal dalam sebuah rencana besar kita misalkan. Padahal rencana itu sudah kita pikirkan matang-matang. Tapi ternyata hasilnya malah
mengecewakan kita misalnya. Maka orang yang beriman kepada Allah, ya, yakin kepada Allah, yakin kepada takdir Allah, dia akan ingat ayat-ayat Quran. Misalnya dia akan ingat wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Dia akan tahu hidup ini ujian dengan berbagai macamnya. Kita akan diuji oleh Allah dengan rasa takut dan lain sebagainya. Atau kita ditinggalkan meninggal oleh teman, oleh keluarga. Hati kita sedih, Al-Quran akan menjadi obat kita. Itu yang dimaksud obat bagi penyakit hati. Kalau kita merenungkan, mengimani. Bukan dalam artian obat bagi hati itu sekedar dibaca lalu tenang. Tidak sampai sana. Karena yang paling penting justru ada sebagian misalnya ayat tentang hukum tertentu, ke hati itu sakit rasanya misalnya. Aduh ini sakit ke hati itu ayat ini tuh. Karena misalkan perbuatan itu kebiasaan kita, kebiasaan jelek kita. Nah itu obat justru. Kalau kita mendengar ayat tentang hukum tertentu, baik itu berkaitan dengan akidah, akhlak, muamalah, ibadah, dan ayat itu menyindir kita umpamanya, bisa jadi itu awal mula kita mendapatkan hidayah atau mendapatkan obat dari Al-Quran. Tapi sayangnya kebanyakan manusia ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan ayat Al-Quran itu seolah menerangkan perbuatannya, dia nggak terima. Maka orang yang seperti itu ya hatinya akan bertambah sakit. Kalau kita lihat di dalam surah yang lain, dalam surah apa? Dalam surah At-Taubah misalnya, ya, ayat 124 di surah At-Taubah di ayat-ayat terakhir, Allah menjelaskan tentang kondisi orang-orang munafik ketika Al-Quran diturunkan, mereka mempermainkannya dengan mengatakan wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana. Jadi ketika diturunkan Al-Quran, ketika diturunkan sebuah surah, orang-orang munafik itu mengatakan, adakah di antara kalian yang bertambah imannya dengan surah ini? Itu dengan nada mempermainkan. Maka kalau orang beriman, fa'ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Orang-orang yang beriman, maka surah itu atau Al-Quran itu menambah keimanan mereka, akan menambahkan kepada mereka keimanan. Selain menambahkan keimanan, keyakinan kepada Allah, ini yang paling penting. Wahum yastabshirun. Orang beriman itu senang kalau dengar ayat tentang hukum tertentu. Itu senang. Sekalipun ayat atau hukum itu nggak mengenakannya, tapi senang. Jadi dia tahu, oh ini hukum Allah. Dan hukum Allah itu pasti membawa maslahat dunia dan akhirat. Bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Tapi ya seperti itulah kadang sifat hati manusia yang digoda oleh syaitan, yang condong kepada hawa nafsunya, berat. Sehingga Al-Quran itu bukan jadi obat, malah dikatakan di ayat berikutnya, di surah At-Taubah itu ya, di ayat 125, wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadatum rijsan ila rijsihim. Adapun orang yang hatinya berpenyakit, maka justru
Al-Quran itu menambah sakitnya. Iya, menambah sakit, menambah menolak. Ketika turun ayat yang seolah menegurnya, ya, dia malah jadi benci kepada ayat itu, tidak mau terima. Nah, itu berarti bertambah penyakitnya. Dan nauzubillah kita seperti itu. Jadi Al-Quran kalau ingin menjadi hidayah bagi kita dan menjadi penawar obat bagi kita, ya terima hukumnya. Pahami, terima, maka tenang hati kita. Ya sekalipun tidak mengenakan hati kita. Tidak mengenakan hati kita. Kalau tidak mengenakan ya jangan-jangan hati kita yang berpenyakit. Karena tadi dikatakan kalau orang beriman ketika mendengar Al-Quran, diturunkan Al-Quran, bertambah imannya, semakin yakin wah ini syariat Allah. Pasti membawa manfaat, maslahat. Yakin ini kalau Allah mengharamkan ini bahaya bagi kita, celaka kita. Binasa kita di akhirat. Itu orang yang beriman. Adapun orang yang tidak beriman tadi yang berpenyakit, ayat itu semakin menambah sakit pada hatinya. Nauzubillah, ya. Itu alasan kenapa kita harus meminta perlindungan kepada Allah ketika membaca Al-Quran, karena Al-Quran kitab hidayah. Al-Quran itu merupakan sumber hidayah dan penawar bagi hati. Penawar, Allah menurunkan 2 penawar di dalam Al-Quran. Penyakit, buat penyakit hati maupun penyakit fisik. Ya. Di antara yang langsung Allah sebut, obat, itu Al-Quran. Ya. Jadi di antara yang Allah sebut, syifa, ya. Syifa itu obat, itu Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Yunus ayat 5-7 misalnya. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Atau di surah Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Kemudian di surah Fussilat ayat 44. Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa'. Jadi untuk orang yang beriman, Al-Quran itu akan jadi obat. Baik. Nah, dan di sini dikatakan juga, ya, syaitan, baik syaitan dari jin yang tidak terlihat, maupun syaitan dari manusia, syaitan itu dari jin misalkan, yang sering membisikkan, atau dari manusia yang sering mengajak kepada kesesatan, kepada hal-hal yang dimurkai Allah, syaitan. Nah, syaitan itu sebab keburukan dan kesesatan. Artinya, kalau kita menuruti ajakan syaitan, itu akan membawa diri kita kepada hal-hal yang buruk yang dibenci Allah dan sesat. Dan kalau kita perhatikan, ya, terkadang atau bahkan banyak mungkin, ya, hal yang disenangi hawa nafsu kita itu bertolak belakang dengan ridho Allah, tapi selaras dengan ajakan syaitan. Nah, itu kita harus bisa mengontrol diri kita. Ketika hawa nafsu kita selaras dengan ajakan syaitan dan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Maka karena syaitan itu menjadi sebab kebinasaan bagi kita, kesesatan. Ya. Sesat di sini
jangan identik seorang itu jadi gila secara fisik ya. Terkadang sebagian orang terutama di daerah ketika dikatakan tersesat disangkanya menjadi gila secara fisik ya, secara mentalnya jadi orang gila. Tersesat itu bukan demikian. Tersesat itu seorang biasa mungkin dalam kehidupannya, tapi dia beramal yang mengarah kepada kebinasaan di akhirat. Itu tersesat. Tersesat dari jalan yang lurus. Maka fa'amarallahu subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada setiap pembaca Al-Quran untuk membentengi diri, ya, membentengi diri dengan ucapan isti'adzah itu kepada Allah dari godaan syaitan, dari was-wasnya. Ya. Was-was itu ajakan. Was-was itu di sebagian tafsir dikatakan yang dimaksud was-was syaitan itu kecenderungan diri atau ada ajakan dari pihak luar untuk bermaksiat kepada Allah. Itu namanya was-was. Ya. Was-was itu kecenderungan diri atau ajakan dari pihak luar untuk bermaksiat kepada Allah. Itu was-was syaitan namanya. Kemudian dari hizbnya. Hizbus syaitan, sebagaimana dijelaskan di surah Al-Mujadalah, yang dimaksud hizb syaitan itu pengikutnya. Pengikut syaitan. Yang menuruti ajakan syaitan tadi itu hizbus syaitan. Kita berlindung kepada Allah dari itu. Nah, ada juga sebagian orang yang ketika berlindung kepada syaitan itu sebatas berlindung dari gangguan syaitan yang berupa misalkan menampakkan diri, ya, menampakkan wujudnya misalnya. Ya itu kita diperintahkan untuk berlindung. Ya. Sebagaimana di dalam ayat yang lain dijelaskan, wa'udzubika rabbi ayyahdhurun. Kita berlindung kepada Allah agar syaitan tidak hadir kepada kita. Atau mengganggu kita secara fisik misalkan. Kalau bahasa itunya jahil mungkin. Nah, selain kita berlindung dari hal tersebut, dari sihir umpamanya ya, ternyata ada juga terlebih itu kita berlindung dari digoda, disesatkan. Kita berlindung kepada Allah dari digoda, diajak untuk maksiat kepada Allah. Kalaulah misal seorang itu ditampakkan oleh syaitan atau jin nampak kepada dirinya. Ya. Nah itu godaan juga. Digoda oleh jin, oleh syaitan. Tapi godaan yang paling berat itu yang manusia tidak merasa sedang digoda. Kalau umpamanya godaan itu sebatas tadi nampak, nauzubillah ya, menampakkan wujudnya yang berbentuk hal yang menyeramkan misalnya, mungkin kita bisa antisipasi dengan berlindung kepada Allah dan sebagainya. Yang bahaya itu kalau godaan syaitan bermain halus. Kita tidak sadar sedang digoda oleh syaitan. Nah ini yang bahaya. Maka kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Ya digoda dari hal kecil, misalkan dari niat kita yang nggak benar, niat-niat yang ya nggak benar, yang nggak karena Allah. Kemudian digoda betah dalam hal-hal yang buruk, hal-hal yang dibenci oleh Allah, dan kita tidak merasa, itu yang paling bahaya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung kepadanya. Karena Allah yang mampu untuk melindungi diri kita. Allah yang mampu untuk melindungi diri kita, memberikan taufik hidayah kepada kita. Baik, selanjutnya. Baik, Ustaz. وأجمع العلماء على أن الاستعاذة ليست من القرآن الكريم ولهذا لم تكتب في المصحف. في المصاحف. Ya, ولهذا لم تكتب في المصاحف. Baik. Dan di sini para ulama
sepakat ya bahwasanya isti'adzah ini bukan bagian dari ayat Al-Qur'an. Beda dengan basmalah, para ulama khilaf. Apakah masuk ke dalam bagian Al-Qur'an atau tidak. Kalau di dalam basmalah di dalam Al-Fatihah itu masuk surah Al-Fatihah. Dan basmalah di tengah-tengah surah An-Naml juga masuk ayat Al-Qur'an. Adapun basmalah di awal setiap surah, itu para ulama khilaf. Apakah itu masuk ke bagian surah tersebut atau hanya sebagai pemisah antar surah. Tapi kalau isti'adzah, para ulama sepakat itu bukan bagian dari ayat Al-Qur'an. Maksudnya redaksi a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu bukan bagian dari ayat Al-Qur'an. Adapun perintah untuk membaca itu ya tadi ada dalilnya. Di surah An-Nahl tadi ya. Maka walihadza lam tuktab fil masahifi. Isti'adzah itu jarang ditulis di mushaf. Jarang ditulis di mushaf. Kalaupun ada ditulis, mungkin itu sebagai pengingat. Sebagai pengingat agar kita ingat kalau ingin membaca Al-Quran itu harus membaca isti'adzah terlebih dahulu. Baik, selanjutnya. Ya, Ustaz. Wa ma'na a'udzu billahi ay astajiru wa atahassinu billahi wahdah. Baik. Nah, ini maknanya ya. Makna a'udzu itu astajiru. Dan atahassanu. Maknanya astajiru meminta perlindungan agar kita dilindungi. Aku meminta perlindungan. Aku meminta benteng, meminta dibentengi oleh Allah, dilindungi dari syaitan. Kita minta kepada Allah agar diri kita dilindungi. Dilindungi dari godaan syaitan artinya misalnya tadi kita dilindungi dari gangguan secara fisik misalkan, dilindungi dari menampakkan dirinya misalnya ya. Atau dilindungi dari mengikuti ajakannya. Itu yang paling penting. Sebagaimana kalau kita lihat ya, kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh istri raja, ya, maka Nabi Yusuf bersyukur karena melihat burhan ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala melindungi Nabi Yusuf dari perbuatan yang mengundang murka. Kita meminta perlindungan kepada Allah itu. Ya kalau bahasa sederhananya, kita minta kemulusan dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Agar ketaatan kita lancar, diberikan kemudahan dalam taat. Dan kita berlindung dari hal-hal yang dimurkai. Jadi kalau seorang itu setiap kali berniat melakukan dosa maksiat, tapi selalu tidak jadi, mestinya bersyukur kepada Allah. Allah tuh sayang sama orang itu. Karena ada sebagian orang yang demikian. Ketika merencanakan perbuatan buruk, digagalkan. Digagalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda Allah sayang kepadanya. Tanda Allah melindungi dia dari ajakan syaitan. Dan orang itu ketika tidak jadi melakukan dosa, bukan takut keburu ketahuan misalnya, tapi takut dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di dalam hadis, di antara kelompok yang mendapat naungan dari Allah adalah orang yang takut kepada Allah. Ya. Jadi aku berlindung, aku memohon perlindungan, memohon penjagaan, memohon dibentengi pada Allah. Karena Allah mampu untuk itu. Allah mampu untuk itu. Dan apalagi orang yang ikhlas, syaitan tidak bisa mengganggunya.
Dalam artian perlindungan, bentuk perlindungan dari Allah itu bukan tanpa usaha, kita pun ada sebab. Kita tahu itu perkara yang dianjurkan, tapi hati malas. Ya udah, kita paksa hati kita untuk melakukan. Kita tahu itu perkara haram, hati kita ingin, ya kita paksa untuk ninggalinnya. Karena bukan sekedar auzubillahi minasyaitonirrajim, tapi tidak ada usaha untuk melawan dari jiwa kita. Maka kalau hal seperti itu, justru dikhawatirkan ya akan terjatuh ke dalam kesalahan itu. Ya, akan terjatuh ke dalam kesalahan itu. Baik, selanjutnya. Minasyaiton ay min kulli atin mutamarridin minal jinni wal ins yusarrifuni an ta'ati rabbi wa tilawati kitabi. Yasrifuni an ta'ati rabbi. Yasrifuni an ta'ati rabbi wa tilawati kitabi. Ya. Nah, kemudian makna minasyaitoni kan tadi disebutkan aku berlindung kepada Allah dari syaitan. Yaitu dari min kulli atin, dari setiap segala sesuatu yang angkuh, yang kurang ajar. Dari jiwa kita yang kurang ajar. Kemudian mutamarrid. Mutamarrid itu menentang, berontak kita kepada aturan Allah. Baik yang mengajak kita itu, mengajak untuk angkuh, sombong, nggak mau taat, bahkan ngeberontak. Dari golongan jin berupa was-was, atau manusia nampak gitu. Ada orang yang ngajak kita berbuat jelek. Nah, itu syaitan. Syaitan. Kita minta perlindungan kepada Allah dari hal itu. Makanya kalau syaitan dari kelompok jin, ya, setiap orang nggak bisa lepas ya. Karena jin nggak bisa, karena kita nggak bisa lihat jin. Paling tidak kita lebih bisa maksudnya menghindar dari syaitan yang nampak dari kelompok manusia. Siapa mereka? Ya bisa jadi dari teman, dari keluarga yang mengajak kepada keburukan. Itu nampak orangnya. Pantaslah di dalam syariat seorang itu perlu memperhatikan teman duduknya. Dengan siapa dia berteman. Atau seorang ibu mengawasi anaknya dengan siapa dia berteman. Atau seorang yang ingin menikah, mencari pasangan. Agama kan yang jadi pertimbangan. Karena itu pengaruh besar. Teman kita itu berpengaruh besar. Atau temannya anak kita. Atau pasangan kita. Maka harus ada usaha itu juga. Kita berlindung dari sesuatu atau seorang yang angkuh, yang ngeberontak, atau mengajak kita untuk itu, baik dari kelompok jin maupun manusia. Yang itu yasrifuni. Atau tadi dibaca yusarrifuni, yang memalingkanku an ta'ati rabbi, dari ketaatan kepada Rabbku. Yang memalingkan dari ketaatan itu banyak jenisnya. Dunia, fitnah terbesar bagi umat Nabi SAW. Nabi menyebutkan setiap umat itu diberikan fitnah. Dan fitnah umatku itu harta, al-mal. Kalau al-mal itu harta, itu fitnah buat semua manusia. Tidak kecuali laki-laki, perempuan, tua, muda, orang awam, penuntut ilmu, ahli ilmu. Itu terancam. Kita jangan merasa aman diri kita terfitnah. Dipalingkan dari ketaatan dengan perkara tadi.
atau fitnah wanita misalnya, atau fitnah lain-lain yang kita jadi nggak sempat taat. Makanya tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita bukan taraf hidup kita jadi berubah. Tadinya susah jadi senang misalnya. Tadinya nggak punya jadi punya. Bukan itu ukuran utama. Ukurannya sejauh mana kita istiqomah dalam taat. Justru kalau kita diberikan banyak kesempatan untuk taat, untuk ibadah, nah itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kehidupan dunia ya kita ambil ala kadarnya, ambil sebab. Sekedar untuk memenuhi kebutuhan kita dari usaha dan sebagainya. Tapi kalau seorang itu diberikan banyak kesempatan untuk taat, nah itu tanda kebaikan dari Allah. Karena ya syaitan berusaha untuk memalingkan. Yang memalingkan dari ketaatan kepada Allah, terkhusus watilawati kitabih. Dan dari membaca Al-Quran. Lebih khusus lagi. Ya. Lebih khusus lagi dari membaca Al-Quran. Karena ya sebagaimana kita rasakan barangkali. Membaca Al-Quran itu amalan ringan, berpahala besar, tapi berat diamalkan. Atau secara umum dalam syariat Islam ini mudah semua. Coba kita renungkan. 2 rakaat sebelum subuh, itu besar pahalanya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Kemudian kalau seorang menjaga rawatib, sholat sunnah, akan dibangunkan surga, rumah di surga. Dan amalan-amalan yang lain yang Allah berikan kesempatan yang mudah. Berpahala besar, termasuk membaca Al-Quran. Tapi hati kita dijadikan berat untuk mengamalkannya. Membaca Al-Quran nggak capek. Bahkan nggak perlu banyak waktu misalkan. Tapi syaitan menjadikan orang itu malas baca Al-Quran. Dan kalaulah dia mampu buka mushaf, Masya Allah, udah buka mushaf, dijadikan bosan. Isma'azat kulubu. Hatinya jadi bosan. Kalau pas baca 1 halaman, terasa 2/3 harinya habis untuk Quran. Padahal belum 5 menit. Pas baca Quran, baru 1 halaman udah ngerasa 2/3 harinya hilang. Syaitan yang menjadikan seperti itu. Tapi kalau melakukan hal selainnya, walaupun habis waktunya dipakai hal yang nggak manfaat, enjoy aja. Ini bahaya seperti itu. Jadi orang-orang yang rajin juga umpamanya, rajin ibadah, rajin baca Quran, istiqomah dalam ketaatan, bukan berarti juga mereka nggak digoda. Sama. Syaitan itu menggoda manusia tanpa kecuali. Cuman apa? Orang-orang yang Allah takdirkan istiqomah dalam taat, rajin, melawan hawa nafsunya, dilawan rasa malas. Terkhusus dalam membaca Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan, orang munafik itu lebih ringan kalau diperintah mindahin gunung, mindahin bebatuan, daripada disuruh membaca Al-Quran. Dipalingkan. Dan itu jelas ya godaan dari syaitan. Terakhir. Ar-rajim ay al-matrudu min rahmatillah. Ar-rajimi ay al-matrudi min rahmatillah. Yang dimaksud ar-rajim itu yang terusir, ya. Yang diusir dari rahmat Allah, dijauhkan dari rahmat Allah. Dan ini celaka. Kalau seorang sudah dicap nggak dirahmati oleh Allah, berarti dimurkai. Ya. Dan ini celaka tandanya. Nggak diberikan, nggak dikasihani oleh Allah. Ini celaka berarti. Kita aja di dunia, kalau orang tua kita nggak mengasihani kita, atau pimpinan kita nggak mengasihani kita, ya celaka kita hidup. Apalagi oleh Allah. Oleh Allah. Makanya syaitan
cap seperti itu. Dan seorang yang mengikuti syaitan akan sama nasibnya. Makanya banyak di Al-Quran penyesalan-penyesalan orang yang mengikuti syaitan. Bahkan Allah mengabadikan di surah Ibrahim, ya, pidatonya syaitan nanti di neraka. Syaitan berlepas diri, nggak tanggung jawab. Ketika seorang itu di neraka, syaitan nggak berlepas diri, nggak tanggung jawab. Ya. Bahkan orang-orang yang masuk ke neraka, ya, nauzubillah, ketika di dalam neraka itu saling bully, saling menyalahkan, saling berdoa kepada Allah untuk diazab lebih pedih lagi antar sesamanya. Tapi itu barangkali yang bisa kita baca di kesempatan ini dari Tafsir Al-Muyassar berkaitan dengan pembahasan isti'adzah secara global, ya. Nanti insya Allah kita masuk ke surah Al-Fatihah. Dan kita tidak terbatas, maksudnya dalam satu majelis harus bahas satu surah atau gimana. Kita sesampainya waktu dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu barangkali ya yang bisa disampaikan. Mohon maaf, Ana belum bisa memberikan waktu untuk soal jawab sebagaimana kemarin di pembahasan At-Tibyan. Mudah-mudahan nanti di pertemuan kedua tadi sudah didiskusikan untuk ketersediaan waktunya bisa lebih leluasa lagi, insyaallah taala. Insyaallah Ustaz. Itu yang bisa Ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan kalau ada yang kekeliruan nanti mungkin bisa disampaikan ke Mufadhal, ya, sebagai bahan koreksi barangkali kalau ada hal yang disampaikan yang tidak sesuai dengan semestinya. Tapi kurang lebihnya mohon maaf, semoga yang sedikit bermanfaat. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz. Barakallahu fiikum. Tafadhol bisa keluar Ustaz. Untuk Ummahat, pertanyaannya ditunda dulu ya. Insya Allah pertemuan yang akan datang ketika pelajaran tafsir bisa ditanyakan kembali atau nanti insya Allah akan disimpan oleh admin, ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah kita sudah selesai untuk materi hari ini. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan kembali untuk bisa hadir dalam majelis berikutnya. Insya Allah akan kami informasikan di masing-masing grup. Dan insya Allah ringkasan dari materi hari ini, ya insya Allah akan kami share juga. Mudah-mudahan ada yang bisa membantu kami membuatkan ringkasan. Sebelum di-share tentu akan ada proses koreksi atau edit. Dan insya Allah setelah rapi baru kita share ke masing-masing grup. Jadi kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Jazakumullahu khairan ala hudurikum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.